Kalau makanannya itu yang masih relate sama herbal, makanan yang enak apa dok? Misalnya nih, setelah ini kita balik terus capek di rumah ada sayur-sayuran atau apa. Tapi aku mau belajar herbal, jadi aku terapkan makanan yang ada herbalnya. Tapi yang enak ya dok, yang Dibikin enak. Oke, apa Jadi misalnya? harus tahu cara ngolahnya. Contoh, bayam merah. Bayam merah itu kita tahu sayuran ya. Ya. Tapi ternyata menurut penelitian, bahkan ini sudah uji klinis, bawang merah itu bisa atasi anemia. Wow. Jadi buat teman-teman suara berkelas yang punya gejala lemah, letih, lesu, jangan-jangan kamu anemia. Cek HB-nya berapa, terutama buat wanita nih. Oke. Biasanya wanita riskan terjadi anemia karena dia bleeding ya tiap bulan gitu. Terus juga pada remaja, apalagi buat teman-teman yang nggak doyan sayur, nggak Yeah. doyan daging ya, sehingga resiko terkena anemia lebih besar. Coba cek HB-nya berapa, jangan-jangan itu yang bikin kamu jadi lola, mikirnya jadi lama gitu ya. Jadi males mikir, jadi males gerak, gara-gara kurang hemoglobin di dalam darah. Padahal manfaatnya hemoglobin itu banyak, bisa mengalirkan oksigen, dia bisa mengikat oksigen sehingga masuk ke dalam otak kan, sehingga mengalir ke otak lebih lancar gitu. Apabila kita kurang HB-nya, sehingga ya akan terjadi gejala-gejala lemah, letih, lesu gitu. Nah si bayam merah, si bayam merah itu ternyata dia bisa meningkatkan HB zat besi kita gitu. Kalau bayam hijau dok? Kenapa? Bayam hijau. Penelitiannya kebetulan bayam merah. Oh, oke. Gitu sama temulawak. Terus sama tapak liman, namanya ada tapak liman itu dari rumput-rumputan. Bisa dimakan ya? Iya, dan rumput-rumput itu banyak jadi obat loh. Jadi saya kadang sering mengedukasi gitu ya. Yuk gunakan rumput-rumputan ini bisa jadi obat loh. Contoh, ada yang namanya meniran. Meniran itu sering kita injak-injak di depan rumah kita. Ada bentuknya menir-menir. Menurut penelitian, dia itu ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bahkan sekarang sudah ada yang memproduksi dalam bentuk ekstrak, sehingga kita bisa tinggal beli di apotek ya, bisa kita minum. Termasuk kunyit juga udah ada ekstraknya, kita tinggal beli untuk kita minum. Buat teman-teman yang ada di perkotaan ya, biasanya males merebus, males menyeduh. Nah ada juga dalam kapsul. Jadi sekarang ini herbal sudah dibawa ke ranah yang modern gitu loh. Makanya seperti obat-obat konvensional pada umumnya, kita diberikan pilihan, mau minum yang sirup kah, mau minum yang kapsul kah, itu ada. Begitu juga herbal. Mau membuat sendiri boleh, mau membeli dalam bentuk kapsul atau sirup juga ada gitu. Kalau aku kan sering makan di warteg ya dok. Terus aku penasaran nih kalau di warteg itu, kalau POV-nya dokter yang menurut dokter tuh aman kita konsumsi, kategori apa? Pernah makan di warteg nggak dok? Iya dong, misalnya, enak loh. Iya, yang boleh nih kita makan. Kan ada yang bilang kalau ngomong makan yang kayak usus, yang kayak yang bagian dalam itu kan kayak kurang sehat ya. Tapi kalau yang sehat itu apa? Sayur, di situ tuh biasanya ada sayur asem ya. Terus juga ada tempe. Tempe itu kayak protein, ada tahu juga. Kalau bisa cari yang nggak digoreng. Kalau bisa ya, misalkan di sop ataupun direbus atau yang minimal sekali minyaknya gitu. Karena minyak juga merupakan salah satu yang membuat kalori kita jadi over gitu. Kemudian itu juga nanti akan jadi lemak di tubuh kita gitu ya. Terus yang kedua, banyak sayur yang kayak misalkan lodeh ataupun tumis ya. Tumis banyak banget sayur-sayurannya. Memang di warteg itu pilihannya banyak. Iya, pilihan sayur lumayan banyak, tapi banyak orang nggak makan sayur kali ya. Banyaknya ikan, ayam ya kan yang pertama disambar. Jadi stigma warteg di mata orang tuh nggak sehat gitu. Padahal pilihan yang sehat ada kan di sana. Ada, jadi tergantung kitanya ya kan. Yang jelas ya kalorinya juga perlu dihitung juga ya. Jangan berlebihan gitu. Terus minumnya. Karena apapun minumnya selalu teh manis. Gak ada masalah dengan teh.
teh tadi seperti teh hijau itu antioksidannya tinggi, dia mengandung katekin. Katekin itu antioksidan yang bagus banget gitu ya. Untuk anti aging, bahkan untuk mengurangi absorpsi lemak dalam makanan kita. Hanya saja kalau ditambahkan gula, ya gula itu kenapa tidak baik? Karena dia itu akan mengakibatkan peradangan di dalam tubuh. Gitu. Misalnya kita udah makan nasi nih kan gula dok, terus minum teh manis lagi kan double gulanya gitu. Itulah Bentuk peradangan itu misalnya seperti apa? Yang mungkin orang nggak aware, ternyata ini peradangan selama ini gitu. Peradangan itu secara umumnya kita akan lihat jadi obesitas. Oke. Jadi penumpukan visceral fat atau lingkar perut kita yang terus menerus melebar. Coba cek deh lingkar perut kamu. Kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 dan kalau perempuan tidak lebih dari 80. Oke, dicatat ya. Kalau laki-laki tidak lebih dari 90, coba cek 90. Yang cewek 80. Nah, itu salah satu tanda peradangan dalam tubuh. Selain itu, kolesterol tinggi. Kalau misalkan cek nih, general check up gitu ya. Kenapa kolesterol saya tinggi? Padahal saya nggak banyak makanan yang berlemak misalkan. Itu juga salah satu tanda peradangan dalam tubuh kita loh. Gitu. Tadi aku kirain peradangan itu kayak tiba-tiba kita nyeri kayak gitu. Itu salah satu tanda. Jadi peradangan itu bisa lokal, bisa general, bisa umum. Bisa umum. Kalau lokal, kalau misalkan kita kebentur, ya kan? Itu juga ada tanda peradangan gitu. Bisa eksternal, bisa internal dari faktor luar maupun di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya misalkan kalau kita terkena benjolan gitu, itu tanda peradangan tubuh yang kita nggak sadari gitu. Terus diabetes juga salah satu manifestasi dari peradangan. Jadi awalnya peradangan kecil-kecil dulu tuh, tiba-tiba boom, besar jadi penyakit diabetes, jadi penyakit jantung, jadi penggumpalan plak lemak di dalam pembuluh darah sehingga menimbul pengerasan pembuluh darah, akhirnya jadi penyakit jantung. Jadi nggak ada yang sekonyong-konyong, semuanya by proses. Wah, ini dari awal sampai sekarang kita dapat insight menarik ya, karena banyak hal yang sebenarnya kita udah terapkan dulu ya, tapi kita nggak aware kalau itu punya manfaat besar. Kayak tadi ada bayam merah, ada jahe, ada kunyit ya. Satu lagi kelor. Sekarang lagi daun mulai kelor. disosialisasikan kelor ya. Kenapa tuh daun kelor? Daun kelor itu selain dia memiliki fitonutrien, artinya punya bioaktif di dalam tanaman itu, dia juga punya nutrisi vitamin yang tinggi gitu. Makanya sekarang pemerintah menggalakkan daun kelor untuk mengatasi stunting. Kemudian daun kelor untuk mengatasi peradangan gitu. Salah satunya bisa juga untuk penyakit jantung dan juga untuk diabetes. Sebagai anti diabetes juga gitu untuk si daun kelor ini. Iya. Oh iya dok, aku dulu waktu kecil ingat dulu mama aku tuh ada nanam daun binahong depan rumah. Itu manfaatnya apa? Anti peradangan. Anti peradangan, anti inflamasi, dan dia juga untuk obat luka. Oh iya bener. Iya, dulu karena luka aku pakai daun binahong terus ditumbuk dikit, tumbuk terus gitu. Dibobok gitu. Oh iya, aku baru sadar ternyata terutama kita mungkin dari daerah ya itu nggak terlepas jauh dari herbal ya kehidupan kita dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, informasi-informasi seperti itu kalau bisa jangan berhenti di orang tua kita dong. Iya. Ayo kita lanjutkan gitu, ayo kita teruskan. Nanti kalau udah berhenti di orang tua kita, terpotong tuh informasinya, udah deh generasi setelah kita nggak akan tahu lagi. Iya, ntar ketemu daun binahong depan jalan lah, kita babas aja gitu, nggak tahu manfaatnya kali ya. Makanya saya tuh senang kalau ada undangan dari SMP atau SD bahkan ya untuk menyampaikan manfaat tanaman obat yang ada di kebun sekolah mereka untuk mereka gunakan. Seneng banget saya. Jadi bagi teman-teman yang udah tahu informasi ini dari nonton Suara Berkelas, jangan stop di kalian bisa share ya, bisa informasiin ke teman-teman di luar sana. Karena ini menurut aku tuh insightful banget. Aku bakal share ini juga ke teman-teman terdekat aku nanti ngomongin tentang herbal. Pokoknya jangan berhenti di kamu. Siap. Kata-kata bisa jangan berhenti di kamu. Jangan berhenti di kamu.